Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Apoteker Lina Aliani Mardiana M.Farm selaku dosen pengampu mata kuliah Marketing Komunikasi Farmasi serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Hana Takiatul Labibah dari kelas FM22B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil literatur review artikel karya Pinter-Pinter 2024 yang berjudul Strategi dan Inovasi Pemasaran dalam Mempertahankan Stabilitas Omset Vitamin C, Brand Hevit C selama dan pasca COVID-19 di apotek wilayah Jakarta. Latar belakang artikel ini membahas pandemi COVID-19 mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga imun tubuh, termasuk melalui konsumsi vitamin C. Permintaan produk seperti Hevit C meningkat tajam, namun kondisi pasar yang berubah cepat menuntut apotek menerapkan strategi pemasaran fleksibel. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana apotek di Jakarta menjaga stabilitas penjualan vitamin C melalui inovasi penyelesaian layanan selama dan setelah pandemi. Adapun lingkup permasalahannya, yang pertama, bagaimana bentuk strategi pemasaran yang dijalankan apotek dalam mempromosikan produk vitamin C merek Hevit C selama masa pandemi COVID-19. Yang kedua, inovasi pemasaran apa yang telah diterapkan oleh apotek guna menjaga kestabilan omset produk vitamin C Hevit C di masa setelah pandemi. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh strategi dan inovasi tersebut terhadap tingkat loyalitas pelanggan serta keberlangsungan penjualan Hevit C di wilayah Jakarta. Tujuan penelitiannya, yang pertama mengidentifikasi strategi pemasaran Hevit C selama pandemi, yang kedua menganalisis inovasi pemasaran pasca pandemi, yang ketiga mengevaluasi efektivitas strategi dan inovasi dalam mempertahankan loyalitas konsumen dan stabilitas penjualan. Adapun manfaat penelitiannya, yang pertama memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemasaran khususnya terkait strategi dan inovasi produk kesehatan di tengah situasi krisis. Yang kedua, menjadi referensi bagi apotek dalam merancang strategi pemasaran yang responsif terhadap perubahan pasar dan perilaku konsumen. Yang ketiga, menyajikan data empiris mengenai efektivitas pemasaran produk vitamin C, Hevit C sebagai dasar pertimbangan dalam pengembalian keputusan bisnis di industri farmasi. Metode penelitian ini menggunakan metode literatur review deskriptif kualitatif dengan menelaah jurnal ilmiah, laporan industri, dan buku teks terkait strategi pemasaran vitamin C selama dan setelah pandemi. Data yang dikumpulkan dari database seperti Google Scholar, PubMed, dan ScienceDirect menggunakan kata kunci yang relevan. Pembahasan. Hevit C adalah suplemen vitamin C yang diluncurkan pada tahun 2020 saat awal pandemi COVID-19 dengan tujuan meningkatnya daya tahan tubuh. Tersedia dalam 2 dosis 500 mg dan 1000 mg. Produk ini menawarkan fleksibilitas bagi konsumen. Menurut penelitian Pinter-Pinter 2024 menunjukkan bahwa strategi pemasaran lebih intens selama pandemi dibandingkan setelahnya. Pasca pandemi terjadi penurunan distribusi dan beberapa varian tidak lagi tersedia di semua apotek. Mencerminkan tantangan dalam mempertahankan keberagaman produk.
Pandemi menjadi pendorong pertumbuhan Hepatitis C, namun kelanjutan pertumbuhannya bergantung pada kemampuan adaptasi strategi terhadap kebutuhan konsumen di era normal baru. Adapun menurut penelitian studi yang dilakukan oleh Milani 2021 berjudul Vitamin C dalam pengobatan COVID-19 merupakan sebuah tinjauan literatur komprehensif yang bertujuan mengevaluasi peran vitamin C sebagai intervensi terapeutik maupun profilaksis pada pasien COVID-19. Populasi yang ditinjau meliputi pasien dewasa dan anak-anak yang terinfeksi COVID-19. Sampel difokuskan pada pasien yang menerima vitamin C sebagai intervensi terapeutik atau profilaksis. Hasil studi menunjukkan adanya variasi dalam pemberian vitamin C, baik dari segi dosis maupun rute pemberian. Beberapa pasien menerima vitamin C secara oral dalam dosis 1 gram 2 kali sehari. Dilanjutkan dengan pemberian intravena dalam dosis tinggi selama beberapa hari. Ada juga pasien yang menerima vitamin C intravena sebanyak 1 gram setiap 8 jam atau 3 gram sekali sehari dikombinasikan dengan pengobatan antivirus dan antimikroba. Penelitian Hiedra tahun 2020 meneliti efektivitas vitamin C intravena 1 gram per 8 jam selama 3 hari pada 17 pasien COVID-19 di Pusat Medis Albert Einstein, Philadelphia. Penelitian studi kasus ini menganalisis pola pengobatan, data demografi, dan kondisi klinis pasien yang dirawat di unit perawatan progresif dan intensif. Analisis dilakukan menggunakan uji T berpasangan dan Chi-square. Pemberian vitamin C dimulai antara hari ke-1 hingga ke-11 sejak pasien dirawat. Hipotesis 1. Strategi pemasaran adaptif dan agresif menjadi kunci keberhasilan Hepatitis C selama pandemi COVID-19 melalui promosi kesehatan, kerjasama apotek, dan edukasi konsumen. Dua varian dosis 500 mg dan 1000 mg ditawarkan sesuai kebutuhan masyarakat dengan distribusi luas untuk menjamin ketersediaan. Strategi ini berhasil menjaga stabilitas omset di tengah ketidakpastian. Hipotesis 2. Pasca pandemi, permintaan vitamin C menurun, sehingga Hepatitis C melakukan inovasi pemasaran seperti kemasan baru, kampanye digital, dan program loyalitas untuk mempertahankan dan menarik konsumen. Pendekatan bergeser dari strategi agresif menjadi fokus pada penguatan merek dan kenyamanan melalui promosi digital, kolaborasi layanan kesehatan online, dan informasi personal. Inovasi pemasaran pasca pandemi berpengaruh terhadap keberlangsungan omset Hepatitis C meskipun tidak sebesar strategi saat pandemi. Kesimpulannya adalah, selama pandemi, apotek memasarkan Hepatitis C secara intensif melalui promosi digital, diskon, dan edukasi yang efektif meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya vitamin C. Pasca pandemi, strategi beralih ke pendekatan digital yang lebih personal, seperti program loyalitas, konsultasi daring, dan e-commerce. Inovasi ini berdampak positif terhadap loyalitas pelanggan dan menjaga keberlangsungan penjualan Hepatitis C, terutama di Jakarta yang memiliki kesadaran lebih tinggi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.